Puji nama Tuhan, shalom buat kita semua, Bapak Ibu dimanapun kau berada saat ini. Apapun yang sedang kau hadapi, mari tetaplah mengucap syukur di dalam segala hal. Maka percayalah berkat Tuhan akan dilimpahkan bagi setiap kita. Mari kita bawa kerinduan kita di hadapan Tuhan, tundukkan kepala. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kasih Tuhan yang berlimpah atas kami. Kalau saat ini Tuhan umat-Mu ada, sebagaimana kami ada, biarlah kami tetap membawa hati yang mengucap syukur. Karena kami percaya, kami menyembah Yesus yang hidup, Kau yang berkuasa Tuhan. Hari malam hari ini, biarlah setiap umat-Mu yang sama-sama bersekutu, kami percaya Tuhan, kami diberkati Tuhan dengan luar biasa. Hadirat Tuhan melimpah atas kami, dan inilah ucapan syukur setiap kami. Mari saya mengajak setiap kita angkat syukur di hadapan Tuhan. Kita datang menyembah, nikmati hadirat Tuhan. Sembah Dia, kami sembah Engkau Tuhan. Sangat baik, glory bagi-Mu, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak Yesus, glory glory. Glory bagi-Mu Tuhan. Sama-sama kita berkata, oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat mahal tinggi. Katakan kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Sama-sama berkata, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat
katakan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Sembah Yesus, kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Kau yang layak terima pujian hormat, segala kemuliaan. Kau Raja mulia, Kau yang diangkat. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Apa yang paling berkesan pada Natal? Kebanyakan orang akan berpikir, aku teringat masa lalu, teringat waktu sekolah minggu, aku teringat waktu masa muda ketika aku belum menikah. Semua orang akan terkenang pada Natal itu. Bahkan orang yang sudah jauh dari Tuhan pun pada Natal-Natal dia pasti akan teringat. Walaupun dia tidak ke gereja, dia pergi ke toko, mungkin dia pergi ke mall, atau nonton bioskop atau restoran, pasti ada lagu Natal juga, hiasan Natal, pasti dia teringat. Oleh sebab itu Natal itu paling tepat adalah kita kembali mencari Tuhan, kembali ke gereja Tuhan. Saya pada waktu masa muda, saya pergi ke satu tempat, saya merantau. Saya tidak tahu gereja mana, tetapi pada saat Natal itu, saya mau tidak mau, saya harus ke gereja. Ke gereja yang saya tahu apapun denominasinya. Saya datang ke tempat itu karena saya teringat dan saya mencari Tuhan. Karena saya tahu masa lalu saya ingat ada Tuhan. Saya ingat juga bagaimana ya suasana Natal itu cukup membuat hati saya ini ya ada sesuatu lah yang mendorong saya untuk ke gereja. Oleh sebab itu pada Natal ini ada banyak pendapat yang berkata bahwa Yesus itu tidak lahir pada tanggal 25 Desember sehingga tidak perlu dirayakan Natal. Ada juga yang berkata macam-macam teorinya, sehingga ada gereja dan ada beberapa orang tidak merayakan Natal. Apakah benar kita tidak perlu merayakan Natal? Natal itu suasana yang cukup bagus, walaupun mungkin tanggal itu tidak tepat. Tetapi yang pasti itu pasti ada sesuatu suasana, pasti membuat orang datang kepada Tuhan. Jadi jangan melihat soal tanggalnya, tapi bagaimana kita sendiri melihat manfaatnya. Kalau kita mau teliti lebih lanjut juga, di gereja ortodoks itu yang cukup ada terkenal di Rusia, Eropa Timur, Yunani, merayakan Natal pada antara tanggal 10 sampai 15 Januari. Jadi saudara, kita tidak perlu lagi mempertanyakan tanggal berapa yang tepat. Tapi yang pasti Yesus itu turun ke dunia. Dan sekitar itu kita perlu juga merayakan kelahiran Yesus. Supaya apa? Kita mengenal Yesus Tuhan dengan benar. Mari saya ajak untuk kita membaca firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus,
Pada minggu yang lalu, acara Gospel and Prayer, doa malam Jumat, ini serial. Bagaimana malaikat menjumpai Maria perawan suci dan Yusuf, tunangannya itu. Nah, ketika malaikat itu berjumpa dengan Maria dan memberikan salam, kemudian ayat ini meneruskan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Saudara, siapakah Yesus itu sesungguhnya? Kalau kita tahu kata nama Yesus itu nama dari surga. Kalau kita membaca dalam kitab Yohanes 5 ayat 43, kita boleh buka sejenak, bahwa itulah nama Tuhan Bapa kita juga. Saya bacakan, aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Sampai di sini dulu. Jadi Yesus datang dalam nama Bapaknya Yesus. Nama itu Yesus. Kalau kita tahu bahwa nama itu nama di atas segala nama, sampai Bapa memuliakannya, meninggikannya, sehingga semua lutut harus bertelut, baik di bumi, di bawah bumi, maupun di atas semua malaikat Tuhan. Bahkan satu nama di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan kita, yaitu nama Yesus. Siapa sih? Apa sih arti nama Yesus? Banyak orang berkata, Yesus itu, mungkin ada orang yang tidak mengerti. Dia membuat Yesus itu mungkin menurut pendapat mereka masing-masing. Tetapi saya ingin memberikan kepada saudara pandangan, nama Yesus itu datang dari surga, diberikan malaikat Gabriel. Dan arti kata Yesus itu, saudara, Yesus itu Yesu, artinya Y itu Yahweh atau Yehova, singkatan dari Yahweh atau Yehova atau Yahweh. Makanya ada kata haleluya, yaitu Tuhan Yahweh Yehova. Nah, orang Ibrani tidak mengenal huruf hidup, dia cuma tahu huruf mati, YH. Sehingga ada yang berkata Yosua, ada yang berkata Yasu, ada yang berkata Yesu. Saudara, antara Ya, Yo, dan Ye itu adalah Yehova atau Yahweh. Su itu adalah juru selamat. Jadi jangan pernah ragu-ragu lagi untuk mengenal siapa itu Yesus. Itu nama yang bisa menyelamatkan kita, nama yang menjaminnya. Saudara, kalau kita mau merenung sejenak, pada Natal ini ayo kita mengenal diri kita. Siapa sih diri kita ini? Apakah kita perlu Yesus atau tidak? Apa sifat-sifat kita? Apakah ada yang baik atau tidak baik? Ayo kita mengenal. Dan apa yang tidak baik kita buang semuanya. Kita juga harus mengenal orang tua kita yang telah membesarkan kita. Mungkin sekarang kita sudah mandiri, mungkin orang tua kita kadang-kadang marah sama kita, kita ada rasa sakit hati. Cobalah mengenal orang tua kita. Ketika kita punya anak, kita juga merasakan bagaimana kita mendidik anak itu juga. Kenalilah orang tuamu pada saat kamu kecil, ketika kamu dibimbing. Jangan melihat sekarang kita sudah mandiri. Kenalilah gerejamu juga, di mana dia telah membimbing kamu mencari Tuhan, beribadah. Tegakkan gerejamu, bantu, topang. Bukan dimusuhin. Orang gak berkata memusuhi, tetapi ketika dia sakit hati, dia menjelekannya. Nah, itu gak perlu. Kita lihat positifnya lebih banyak. Mungkin ada 1-2 hal yang membuat hatimu menjadi susah saja, tetapi itu bukan masalah lah. Kita harus dewasa. Terutama kenalilah Tuhanmu. Siapakah Yesus itu? Biar pada Natal ini, saudara, kita harus lebih mengenal diri kita, keluarga kita, bahkan juga mungkin juga adalah orang tua, gereja, dan Tuhan. Mari saya berdoa dulu untuk saudara. Bapa kami yang ada dalam surga, biar pada Natal ini kami merenung siapakah kami ini. Kami harus mengenal juga orang tua kami yang telah membesarkan kami. Kami harus mengenal juga gereja yang telah membimbing kami. Kami harus mengenal tentang siapa itu Yesus. Biar kami mengokohkan gereja, meneguhkan, menopangnya.
Kami menjadi bagian dari gereja. Biar kami sendiri menjadi umat Tuhan. Biar nama Tuhan itu ditinggikan. Bapa kami yang ada di dalam surga, supaya setiap orang hari ini diberikan roh hikmat, supaya dia menyadari dirinya membutuhkan Yesus, Sang Pengampun dosa itu. Sehingga pada Natal ini mereka mencari Tuhan, datang di gereja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan mereka teringat bagaimana mereka dulu masih kecil. Supaya itu kenangan itu membuat mereka kembali kepada Tuhan, mengasihi juga orang tua, mengasihi Tuhan. Biar kasih itu ada di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya mau teruskan saudara tentang Yesus ini. Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan 3. Mika itu ditulis oleh Nabi Mika ratusan tahun sebelum Yesus. Apa kata-kata firman itu? Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, berarti di kota Bethlehem di Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku Tuhan Allah, seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Berarti orang ini yang lahir di Bethlehem sudah ada sebelum dunia ini ada. Terus ayatnya, sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, itulah Maria telah melahirkan Yesus. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Jadi setelah Yesus barulah Maria dan Yusuf mempunyai anak, dan itulah orang-orang Israel. Tapi Yesus lahir dari Roh Kudus. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Tuhan huruf T-U-H-A-N besar, Yahweh atau Yehova. Itulah Yesus Kristus. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, nama Yesus itu, mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Itulah Yesus, itulah gereja. Dan kita tidak pernah kecewa, dan kita harus bangga di gereja. Karena gereja ini bukan dibentuk oleh pemerintahan, oleh raja yang besar, tetapi oleh Raja Surga namanya Yesus Kristus. Dan akan terus tumbuh, dan kita ada di dalamnya. Tidak salah saudara ada di dalamnya. Mari kita pujikan satu pujian. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan layakkanlah hatimu menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu.
mempersoalkan tanggal kelahiran Yesus akan membuat kita semakin tersudut, semakin kita tidak bisa menangkap arti daripada Natal itu sendiri. Toh kita tahu bahwa Yesus turun ke dunia, sejarah sudah mengatakan demikian. Yang pasti ketika kita merayakan Natal, bukan tanggal itu saja yang kita menjadikan sesuatu momentum besar, tetapi makna Natal itu sendiri. Apakah Yesus itu telah lahir di hati kita? Kalau kita telah menentukan tanggal sekian Natal, apakah saudara juga telah menentukan tanggal berapa Yesus lahir di dalam hati kita? Itu yang paling penting. Mungkin saudara mencatatnya dulu waktu kecil, aku bertobat, aku percaya tanggal sekian, itulah Yesus lahir dalam hati kita. Atau saudara mungkin mulai sekarang membuka hatimu supaya Yesus lahir hari ini. Tanggal itu saudara catat. Sejak tanggal berapa Yesus lahir di hati kita? Berarti dia sudah menjadi besar di dalam hati kita. Apakah Yesus telah memerintah di hati kita? Atau kita masih memerintah hati kita sendiri? Itulah satu pertanyaan yang kita merenungkan Natal ini. Mari kita baca firman Tuhan dalam kitab Lukas 1 ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dikatakan ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah maha tinggi. Biar hari ini kita memberikan hati kita supaya dia menjadi besar, sehingga hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus. Daripada kita mempersoalkan, merasa kita lebih pandai, punya pengetahuan, apalagi zaman sosial media. Kita melihat lagi semua orang berbicara tentang tanggal, tentang pengetahuan, tapi kita lupa bahwa dia sudah ada di dalam hati kita. Yang seharusnya kita perlu untuk membiarkan dia menguasai hati kita, supaya damai sejahtera, supaya kasih itu melimpah dalam hidup kita, sehingga kita bisa memberikan kepada banyak orang. Saya mau berdoa dulu kepada saudara saat ini yang kehilangan damai, kehilangan kasih, kehilangan makna Natal. Biar hari ini kita mau berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Kami berdoa Tuhan, supaya setiap kami boleh kembali lagi memberikan hati kami, supaya Engkau lahir di dalam hati kami, Sang Raja Damai, Anak Allah Maha Tinggi. Engkau yang bertakhta di dalam hati kami. Biar kasih itu melimpah, sehingga kami boleh mengasihi dan memberikan damai kepada banyak orang. Biar namamu saja ditinggikan. Biar hidup kami bukan kami lagi, tetapi Kristus di dalam diri kami. Tuhan, selama kami ada di dunia, boleh kami bisa menjadi alat-alat-Mu untuk menolong orang, untuk membelai mengasihi mereka yang membutuhkan kasih sayang. Biar setiap kami Tuhan yang disebut anak Allah, kami boleh membagikan kasih, bukan kebencian. Biar Natal ini semua orang kembali kepada kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kasih anak kepada orang tua kepada anak, kepada pasangannya suami dan istri kepada Tuhan, dan kepada sesamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah yang menyembuhkan hati kami, menyembuhkan tubuh kami, menyegarkan tulang-tulang kami. Demi nama Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya bacakan Lukas pasal 1 ayat 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dia akan menjadi raja atas Israel dan sampai selama-lamanya. Walaupun kalau kita melihat sekarang, kita melihat Israel ada punya republik, mana Yesusnya? Kitalah yang disebut Israel sejati, saudara. Kitalah yang disebut bangsa imamat kudus, bangsa milik kepunyaan Allah dan sebagainya.
Biarlah dia memerintah di dalam hati kita. Dia menjadi raja atas hidup kita, di dalam hati kita. Saudara mengatakan saudara mengikut Yesus, tetapi tidak pernah saudara memberikan hatimu untuk Yesus memerintahnya. Kerap kali kita yang menjadi raja, dan Yesus hanya cuman menjadi satu sebutan saja, supaya kita disebut orang beragama, disebut orang Kristen. Supaya kita menjadi Kristen. Oh, bukankah orang Kristen suka menolong? Jadi saya menjadi orang Kristen supaya banyak orang menolong saya. Itu dibuang dulu. Karena orang Kristen bukan minta tolong, tetapi harus menolong. Kalau engkau menjadi orang Kristen, engkau pasti punya kasih Tuhan untuk menolong sesamanya, bukan minta pertolongan. Sejelek-jeleknya kita, setidak mampunya kita bisa menyeberangkan nenek tua, kita bisa menuntun mama orang tua kita bisa memberikan secangkir minuman kepada murid Yesus. Itu pun juga perbuatan yang baik. Saya akan berdoa untuk saudara semuanya. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, biar saat ini Tuhan, kami akan memberikan satu pujian, memberikan hidup kami kepada Tuhan. Biar setiap kami Tuhan menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Bukan mulut kami yang memuji, tetapi orang ketika melihat kami, perbuatan kami, mereka yang memuji Tuhan. Tapi kerap kali mulut kami yang memuji, tapi ketika kami hadir di tengah-tengah masyarakat, mereka mencela namamu. Tapi biar hari ini, biar mulut kami berdiam, tetapi mereka yang melihat perbuatan kami memuji Tuhan, karena ada Tuhan dalam hidup kami, karena Engkau memerintah kami. Mari kita berdoa untuk semua gereja. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hati. Kami berdoa untuk semua gereja supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing the Spirit atau BES. Kami berdoa untuk setiap persembahan dan persembahkan umat-Mu. Ketika mereka melayani Tuhan, ketika mereka aktif, ketika mereka datang di rumah Tuhan sebagai jemaat, biar apa yang mereka lakukan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan mereka, iman rohani mereka, sampai kepada anak cucu. Biar kebajikan kemurahan selalu menyertai kami, dan Tuhan membalasnya berlipat kali ganda. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu, karena di tempat inilah Yesus akan memerintah menjadi raja. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita, bangkit naik surga, menyediakan rumah, dan Dia akan datang menjemput kita, dan akan menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan satu pujian bersama-sama. Kundaikan syukurku untuk kemuliaan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Hanya Yesus Kau
memberkati kita semua. God bless you.